Qatar itu adalah pangkalan Amerika terbesar di Asia Barat. Asia Barat itu Timur Tengah. Nah, ya. Tapi terbukti tidak bisa menjamin keamanan Qatar. Buktinya Qatar hari ini diserang. Dan ini mempermalukan Qatar. Israel sebenarnya ternyata tidak sehebat yang dibayangkan. Buktinya hanya melawan Hamas dan teman-teman di Palestina saja. Mereka nggak sanggup. Donald Trump mengaku diberitahu oleh Israel hanya menjelang. Ya, jadi dia bilang tidak tahu. Hanya menjelang serangan baru dikasih tahu. Dan itu sudah terlambat untuk... Ingat Belmondo, 2 organisasi hak asasi manusia terbesar di Israel sudah melakukan konferensi pers dan menyatakan ini adalah genosida. Oke, halo teman-teman Retorika Show, kembali lagi bersama gue Belmondo Scorpio dan hari ini gue bersama seorang yang paham lah, bisa gue katakan paham lah masalah Timur Tengah, terutama yang lagi terjadi di dunia internasional. Siapakah dia? Bro Furqon. Selamat datang Bro Furqon. Selamat. Gue udah kebiasaannya, iya gue udah kebiasaan manggil Bro Furqon. Oh, gitu, Mas Furqon, Pak Furqon kurang cocok. Nah, ini adalah Sekjen GSC, Geostrategi Study Club, sama FPN. Jangan salah, jangan FPI kan, FPN beda itu. Berbeda. Free Palestine Network. Benar. Selamat datang Bro Furqon. FPN itu ada di 67 kabupaten kota. Oh iya. Dan beberapa luar negeri. Oke, banyak ininya ya, cabang-cabangnya banyak ya. Iya, akan menghimpun network kan. Oke. Bro Furqon, kita mulai dari yang lagi rame di tanggal 9 kemarin. Ini sesuatu yang menggentarkan banyak pihak, menggentarkan dunia internasional. Pak Prabowo bahkan sampai nelpon ke Qatar. Itu adalah apa yang dilakukan rezim Israel, bahasanya udah rezim Israel sekarang. Zionis Israel. Zionis Israel terhadap Qatar. Coba komentari dulu apa yang terjadi sebenarnya. Ya. Sama-sama kita baca berita, lihat di TV dan mengikuti perkembangan di berbagai media. Terjadi serangan Israel secara sepihak terhadap perwakilan perunding dari Hamas yang memang setelah sekian lama punya pos politik di Qatar. Ya, serangan itu ditargetkan oleh Israel untuk membunuh para pemimpin Hamas. Nah, termasuk Khalil Al-Hayya itu kan. Juru runding Hamas. Karena beberapa senior yang lainnya kan sudah juga berhasil dibunuh oleh Israel. Di antaranya ada Ismail Haniyah, ada Yahya Sinwar dan lain-lain. Nah, salah satu di antaranya itu ada tokoh yang masih ada di Qatar dan juga beberapa tokoh Hamas senior lainnya itu yang ditarget oleh Israel. Benyamin Netanyahu tadinya optimis serangan itu berhasil. Serangan yang melibatkan 15 jet pesawat tempur menurut media lokal dengan menggunakan 12 kali serangan roket. Itu serangannya terjadi persis di lokasi di Doha kan? Iya, di Doha, dan itu di pusat kota di mana banyak kedutaan politik, kedutaan berbagai negara, banyak juga sekolah internasional di sana karena mungkin banyak sekolah tempat anak-anak dari para ekspatriat di sana. Dan itu persisnya ya itu di lingkungan sipil. Nah, Benyamin Netanyahu optimis serangan itu telah berhasil membunuh para pemimpin Hamas ini. Namun setelah kejadian divalidasi ternyata yang gugur saat itu ada sekitar 5 orang, satu lagi 6 orang dengan salah satunya itu petugas keamanan dari Qatar. 5 orang itu salah satunya adalah anak dari Khalil Al-Hayya. Nah, ya kan, anaknya yang terbunuh, kemudian beberapa tim Hamas yang mungkin levelnya tidak begitu tinggi. Di antaranya ada beberapa pengawal, 3 orang pengawal. Nah, ini menarik. Pertama, kenapa Israel melakukan serangan di wilayah kedaulatan negara lain? Ya, sesuatu yang sebenarnya itu terlarang dalam hukum internasional. Apakah ini baru terjadi? Sebenarnya enggak. Ini adalah perangai yang berulang dari Israel. Ya, sebelumnya Israel juga membunuh pimpinan Hamas di Iran ketika Ismail Haniyah berada di Iran. Ya. Kemudian ya banyak sekali operasi-operasi Israel itu terjadi di berbagai negara di kawasan. Tapi kalau ini terang-terangan sekali. Waktu Ismail Haniyah terbunuh di Iran, mereka bunuh, baru 5 bulan kemudian mereka mengakui. Tapi kalau ini agak menarik juga. Ya, selain melakukan operasi di wilayah negara berdaulat, kemudian dia langsung terang-terangan mengakui bahwa Israel melakukan ini. Bahkan dia bilang ini dilakukan oleh Israel secara independen, mandiri, ya, tanpa pengaruh yang lain katanya, dan bertanggung jawab penuh katanya. Apa yang bisa kita baca dari sini? Pertama, jelas pasti perangai ini membuktikan bahwa entitas bernama Zionis Israel ini memang tidak pernah mengindahkan hukum internasional.
jadi seperti tidak punya etika pergaulan lah di dalam kehidupan berbangsa bernegara. Ya, dan perangai itu berulang, bukan sekali dua kali, berulang kali. Jadi hampir semua hukum internasional dikangkangi oleh Israel. Nah, kedua, tapi kita mulai curiga apakah ini juga bagian dari test the waternya Israel dan juga Amerika untuk kocok ulang situasi geopolitik ke depan. Ya. Ada dua sebenarnya yang juga harus kita baca ya. Satu, genosida Israel di Palestina hari ini seolah-olah semacam eksperimen dari imperialisme untuk mendekonstruksi masa depan dunia ke depan. Jadi ketika kemudian dunia ternyata diam saja melihat genosida, itu Amerika dan Israel semakin percaya diri bagaimana mendikte dunia, masa depan dunia itu harus seperti apa. Nah, serangan kedua ini juga menurut saya itu salah satu test the water untuk mengukur bagaimana resistensi kawasan lebih lanjut. Nah, Israel ini kan sudah melakukan langkah-langkah ekspansionis nih. Bom yang dia jatuhkan itu bukan hanya di Gaza, tapi juga di Lebanon, di Suriah, di Yaman, dan sekarang ngetes nih ke Qatar. Ya kan? Nah, jadi sebenarnya gimana sih resistensi kawasan? Sejauh ini kan dengan peristiwa di Gaza, mayoritas negara-negara kawasan diam saja, kecuali negara-negara yang memang sudah seirama dengan Iran untuk melakukan perlawanan. Yaitu Iran, Hizbullah di Lebanon, kemudian Ansarullah di Yaman, kemudian Suriah waktu Bashar Assad. Kalau Suriah pasca Bashar Assad, jauh menyimpang. Sama sekali tidak menembakkan pelurunya ke Israel. Bahkan mereka malah mau menyerahkan dataran tinggi Golan ke Israel. Nah, jadi kita baca ini semacam simptom perangai Israel yang ingin melakukan ekspansi jauh lebih dari sekedar apa yang telah mereka praktekkan saat ini. Nah, sekaligus Israel dengan langkah ini terbukti atau dengan sendirinya bisa kita simpulkan dia tidak punya keinginan sedikit pun untuk berhentinya perang. Jadi ingin memperpanjang perang. Kenapa? Pertama, pada momen serangan ini sesungguhnya pimpinan Hamas sedang membahas proposal perdamaian dari Amerika, dari Trump. Nah, ini sangat sangat luar biasa memang taktik kolonialisme ini. Orang dipancing perdamaian, kalau dulu kan Belanda pancing perdamaian di Ponegoro, berunding, kemudian ditangkap. Nah ini sama, dipancing muncul, tapi dibom. Secara grup dibom. Ini sama seperti jenderal-jenderal Iran juga dibom dalam suatu rapat. Jadi dipancing waktu itu pembahasan juga perdamaian, tapi kemudian ternyata apa yang Trump sebut mau berdamai dengan Iran, tiba-tiba besoknya dia ngebom. Dan dia sudah mendapatkan koordinat presisi bagaimana ada pertemuan kolektif para pimpinan dari jenderal Iran saat itu. Harapan Israel dan Amerika dengan pemboman itu akan bisa melemahkan. Ternyata kan enggak. Ya, begitupun ini. Harapan dia dengan terbunuhnya pimpinan-pimpinan Hamas di Qatar, harapannya Hamas lemah. Sehingga bisa didikte. Ya kan, didikte. Tapi ternyata Hamas sepertinya mulai menyadari perangkap-perangkap semacam itu. Jadi pada pertemuan itu agak hati-hati. Para pimpinannya enggak langsung muncul di depan. Yang muncul di depan justru anaknya Khalil Al-Hayya, kemudian beberapa pengawal dan beberapa staf lainnya yang kemudian gugur. Kita nggak tahu juga, jangan-jangan itu mereka memang pasang badan tuh untuk jadi martir, ya karena mereka sudah mengantisipasi sepertinya akan diserang. Nah sehingga kemudian apa yang kemudian menjadi proposal perdamaian dari Donald Trump justru kemudian tidak bisa terlaksana. Padahal Hamas sudah bersiap-siap untuk menerima. Bahkan sudah menyatakan di banyak media bahwa Hamas siap untuk segera berdamai. Ya kan? Segera siap berdamai. Nah ini ini yang kemudian sangat jelas menjadi fakta apa yang disebut oleh Pak Prabowo kemarin ketika meeting bridge ya. Bahwa ada standar ganda yang selalu dipraktikkan. Bahkan Pak Prabowo bilang triple. Ya, bukan lagi ganda. Ada standar bermuka 2, bermuka 3 para elit dunia ini, terutama Amerika dan sekutunya. Di depan dia ngaku berunding mau berdamai, tapi di belakang dia ngebom. Di depan dia mengaku mengecam Israel, tapi Amerika, Inggris, Prancis dia terus mensuplai senjata ke Israel. Ya, di depan dia bicara HAM, tapi ketika
HAM diinjak-injak, ditelanjangi, HAM diperkosa gitu ya. Hampir seperti orang tidak percaya lagi, benar nggak ada sebenarnya nilai-nilai hak asasi manusia itu ketika genosida di Palestina terjadi begitu luar biasa, live. Mereka pura-pura nggak tahu. Jadi benar-benar standar ganda. Dalam hal yang sangat teknis pun mereka standar ganda. Ngaku mau berunding, tapi membom. Itu perangai apa namanya itu? Jadi nggak ada yang bisa dipegang. Ini gaya koboi aja ya, gaya koboi ngerampok, malak gitu. Jadi kayak preman ngomong-ngomong sambil dipegang, udah ditahan tapi kemudian mukul juga gitu kan, gitu. Kira-kira gitu. Jadi Pak Prabowo tepat sekali. Dan pernyataan Pak Prabowo itu bukan baru kali ini. Di banyak pertemuan Pak Prabowo bilang, di KTT D8 Mesir, Pak Prabowo juga bilang imperialisme selalu menggunakan standar ganda dan mendikte kita soal demokrasi dan HAM, tapi pada prakteknya mereka abai dengan ketika HAM dan demokrasi dilanggar di Palestina. Bahkan termasuk mungkin juga di negara mereka sendiri. Ketika kemudian kebebasan berbicara dikangkangi, mahasiswa-mahasiswa ditangkap ketika bicara soal kemanusiaan yang terluka di Palestina. Oke, Bro Furkon, ini kita kembali lagi ke Timur Tengah, kembali lagi ke daerah Timur Tengah, daerah Israel dan sekitarnya, Irak, Arab Saudi, Qatar, Iran dan sebagainya. Kan Bro Furkon tadi juga sampaikan tuh, ini kan jangan-jangan mereka mau ngetes reaksi Timur Tengah gimana, reaksi serumpun di sana bagaimana. Dan maka dari itu dia mencoba menyerang Iran, Qatar, Lebanon, dan daerah sekitar. Jadi sebenarnya apa tujuan dari Israel melakukan itu? Nah, ini menjadi penting. Ini pertanyaannya sangat strategis, sangat substantif yang harus dijelaskan nih. Apa sebenarnya visinya Israel? Apa sebenarnya agendanya? Ya, kenapa dia melakukan begitu banyak rangkaian? Apa agendanya? Kan apakah melakukan pemboman ke Qatar hanya bagian dari untuk menyerang Hamas? Apa ada jauh lebih dari itu? Lebih dari itu. Bahwasanya sebenarnya semua yang dilakukan oleh Israel ini adalah dalam rangka visi mereka membangun Israel Raya. Nah, Israel Raya ini tercermin dari bed yang ada di pasukannya, gambar sebuah peta, di mana peta itu mencakup bukan hanya Palestina. Jadi wilayah Palestina, Lebanon, Suriah, sebagian Irak, sampai kemudian Arab Saudi, termasuk Mekah dan Madinah yang mereka mau ambil alih juga, sampai kemudian sebagian wilayah Mesir. Peta itu sudah umum kok, ada di internet, bisa di searching. Nanti kita tampilin petanya. Ya, nanti ditampilin. Menjelaskan visi dari Israel Raya sebagai doktrin ekspansionis mereka. Jadi mereka tidak akan berhenti di Palestina. Contoh pertanyaan sederhana. Kalau dunia mengaku solusinya adalah dua negara ketika awalnya Amerika membagi ya, melalui setelah sebelumnya juga melalui mandat Inggris ya dilanjutkan sama Amerika, kemudian tahun 48 dibagi wilayah itu menjadi dua. Tapi sampai sekarang wilayah Palestina menjadi semakin hilang, semakin mengecil. Kalau memang solusi dua negara dari dulu dong harusnya. Ya kan? Itu bukti sebenarnya agendanya terus melakukan aneksasi dan ekspansi. Ya. Di Gaza kebetulan basis perlawanan melakukan resistensi yang begitu luar biasa sehingga terjadi pertempuran. Di tepi barat mereka hancurkan satu kampung, bangun apartemen baru, pemukiman baru, hancurkan lagi satu kampung, bangun lagi, dan hari ini mereka backup para perusuh sipilnya, menghancurkan ladang-ladang dan seterusnya. Jadi kalau di Gaza terjadi pertempuran secara langsung, secara militer, kalau di tepi barat enggak. Ini terjadi persekusi. Kemudian orang diusir dari kampungnya sedikit-sedikit. Sampai kemudian kayak kanker menggerogoti wilayah. Yang tadinya masih kawasannya luas Palestina, tepi barat itu kemudian selama-lama menjadi kecil. Nah, yang negara kawasan perlu sadari menurut saya adalah mereka tidak bisa lagi pura-pura tidak tahu bahwa sesungguhnya Israel punya agenda lebih dari sekedar Palestina, yaitu Israel Raya. Dan itu manifest ada di bednya dan diucapkan juga oleh para intelektualnya, bahkan kemarin ketika bulan Mei kalau nggak salah Benjamin Netanyahu juga sudah menjelaskan soal visi Israel Raya itu.
believe eventually our borders will extend from Lebanon to the Great Desert, which is Saudi Arabia, and then from the Mediterranean to the Euphrates. And who's on the other side of the Euphrates? The Kurds. And the Kurds are our friends. So we have the Mediterranean behind us, the Kurds in front of us, Lebanon, which really needs the umbrella of protection of Israel. And then we're going to take, I believe we're going to take Mecca, Medina, and Mount Sinai and purify those places. Nah, visi Israel Raya itu berarti akan menjadi ancaman eksistensial bagi Arab Saudi, bagi Mesir, bagi Lebanon, bagi Yordan, bagi Suriah dan Irak. Artinya ini bukan semata-mata pelanggaran internasional. Ini benar-benar nantinya akan berujung pada kontradiksi yang tak terdamaikan. Karena ada agenda ekspansionis. Nah, agenda ekspansionis ini yang sebenarnya sedang dijalankan Israel. Untuk menjaga ini dia bangun dulu kesepakatan Camp David dengan Mesir agar Mesir nggak ganggu gitu ya. Nah, kemudian dia bangun dulu Abraham Accord dengan beberapa negara agar nggak ganggu. Satu-satu dia mau beresin nih. Kalau Palestina berhasil dia kuasai sepenuhnya, nah Lebanon sekarang juga mau mereka kuasai dengan cara mengadu domba tentara Lebanon dengan Hizbullah. Bahwa kita ketahui bulan ini menjadi bulan yang ditarget oleh Amerika agar tentara Lebanon melucuti seluruh senjatanya kelompok perlawanan yang ada di Lebanon yaitu Hizbullah. Ini persis seperti Belanda ngajak kita berunding di perjanjian Renville, ya, perjanjian Ligariyati dan konferensi Meja Mudar, tapi syaratnya semua laskar harus dilucuti senjatanya. Nah, kalau nggak mau dilucuti harus keluar. Makanya dulu Siliwangi terpaksa harus hijrah dari Jawa Barat ke Jawa Tengah. Ini persis, ini karakter kolonial kayak gitu. Kalau mereka kalah, mereka ajak berunding, tapi berunding mereka tetap mensuplai senjata. Itu yang mereka lakukan. Persis seperti itu, baik secara mikro maupun makro. Sampai nanti mereka akan mengekspansi wilayah-wilayah yang lebih luas. Ya, mereka bilang mereka akan memperluas wilayah sepanjang kemampuan militernya memperluas wilayahnya. Nah, ini yang harus dibaca. Dan ini yang seharusnya membangunkan negara-negara kawasan. Yang selama ini mengaku terjamin keamanannya hanya dengan payung Amerika. Dan apa yang terjadi di Qatar hari ini, itu mengkoreksi itu. Kita ketahui di Qatar itu adalah pangkalan Amerika terbesar di Asia Barat. Asia Barat itu Timur Tengah. Nah, ya. Tapi terbukti tidak bisa menjamin keamanan Qatar. Buktinya Qatar hari ini diserang. Dan ini mempermalukan Qatar. Makanya Qatar bilang, ya, Emir Qatar bilang, Perdana Menteri Qatar bilang, dia akan bersikap. Dan dia mengajak negara kawasan juga akan harus bersikap terhadap ini. Bersikap semacam apa? Nah, itu yang kita nggak tahu. Sejauh mana sikap yang bisa diambil oleh Qatar? Apa seperti Iran? Ya, itu yang kita belum tahu. Seharusnya ini mengevaluasi kebijakan luar negeri negara-negara kawasan. Bahwa entitas bernama Zionisme Israel ini tidak bisa dipercaya. Tidak layak dipercaya. Termasuk sekutu dan payungnya yang bernama Amerika juga tidak bisa dipercaya. Buktinya Qatar sudah membeli ratusan juta senjata dari Amerika. Kemudian kemarin Emir Qatar juga menghadiahi Donald Trump dengan pesawat mewah ketika kunjungannya ke Qatar. Tapi terbukti juga terjadi peristiwa ini. Nah, ini menurut Perdana Menteri Qatar, ini adalah babak baru di kawasan. Nah, ini yang kita lihat, babak baru ini sekencang apa. Nah, tapi perlu dilihat juga Belmondo, ini juga bertepatan momentumnya dengan sidang Majelis Umum PBB yang berlangsung tanggal 9 sampai tanggal 23. Yang nanti tanggal 23 insya Allah itu Pak Presiden kita mau pidato di sesi yang ketiga setelah Brazil dan Amerika. Nah, kita ketahui juga Inggris, Kanada, kemudian Prancis dan juga Australia sudah mengumumkan jauh-jauh hari akan mengakui kemerdekaan Palestina pada sidang umum PBB pada momen ini. Nah, ini sepertinya juga membuat Amerika dan Israel merasa tidak nyaman dan dia berusaha untuk mengacaukan alur ini. Nah, salah satunya kemarin Amerika mencabut semua visa para pemimpin Palestina sehingga nggak bisa hadir di sidang umum PBB. Dicabut, jadi nggak bisa masuk. Saking ketakutannya. Dan kita nggak tahu apakah peristiwa Qatar ini juga adalah semacam provokasi yang juga mengganggu alur sidang PBB ke depan. Gitu. Oke, Bro Furqan. Ini masih di Timur Tengah lagi. Ini masih di Timur Tengah. Bro Furqan,
Kalau memang kawasan atau kawasan Timur Tengah dalam arti ini Qatar dan teman-teman itu harusnya risih ya. Kenapa sikap semacam ini nggak disadari lama gitu ya? Padahal kan ini bukan sesuatu, apa yang dilakukan Israel ini bukan sesuatu yang baru. Ini sesuatu yang dilakukan dalam jangka atau periode yang sangat lama. Berbulan-bulan, bertahun-tahun. Puluhan tahun bahkan. Bahkan puluhan tahun. Nah maksud saya, kenapa ini nggak langsung diselesaikan aja? Entah diselesaikan tadi 2 negara ataupun 1 negara. Kenapa tunggu terluka dulu? Maksudnya terluka, kenapa Qatar harus menunggu dia ditembak dulu? Kenapa Iran harus, kenapa negara kawasan menunggu terluka dulu untuk menyelesaikan masalah gitu? Iya. Sebenarnya kan beberapa masa itu perlawanan itu pernah dilakukan. Ya, Raja Arab Saudi juga pernah melakukan. Dan apalagi negara sebesar Arab Saudi. Iya. Nah kan ada perang Arab Israel juga. Nah tapi beberapa kali perang tersebut mereka kalah. Setiap perang kalah. Ya beberapa kali perang itu kalah menghadapi Israel karena mereka dipancing untuk bertempur dalam situasi yang sebenarnya mereka nggak siap. Jadi sudah aksi yang didahului sebenarnya. Nah jadi beberapa kali perang yang kalah itu membuat mereka trauma. Ya jadi ini membuat mereka merasa belum siap ya. Nah padahal situasi sudah jauh berubah. Israel sebenarnya ternyata tidak sehebat yang dibayangkan. Buktinya hanya melawan Hamas dan teman-teman di Palestina saja mereka nggak sanggup. 2 tahun loh. Itu kan ormas cuman. Ya, ormas-ormas pejuang lah ya. Nah, mereka nggak sanggup. Harusnya negara kawasan yang punya armada juga persenjataan ya, yang jauh lebih lengkap daripada Hamas dan teman-teman ini, seharusnya bisa dong. Nah, inilah yang kemudian membedakan bagaimana di kawasan tersebut memang terbagi 2 Del Bondo. Satu ada poros yang namanya poros mukawamah. Mukawamah itu Ini poros artinya apa nih? perlawanan. Nah, poros perlawanan itu yang Del Bondo bilang tadi, yaitu mereka yang sadar bahwa Israel itu berniat jahat dan solusinya cuma satu, dengan melawan. Nah, kenapa melawan? Karena sejarah di seluruh dunia membuktikan kolonialisme hanya bisa ditegur dengan cara dilawan. Oke. Nah, karena yang dipraktikkan oleh Israel ini sebenarnya adalah kolonialisme. Ini di kawasan negara-negara seperti Iran. Siapa lagi? Libanon itu tapi tidak semua, yaitu gerakan Hizbullah di sana bersama Amal tuh. Nah, jadi tidak semuanya gitu ya, tentaranya cenderung di bawah kooptasi Amerika. Gitu. Kemudian Irak sebagian kelompok perlawanan ada di sana. Kemudian di Yaman ada Ansarullah namanya, hampir setiap minggu mereka aksi 2 juta orang. Setiap minggu. Dan hari ini mereka mematahkan mitos kedikdayaan Angkatan Laut Amerika dan Angkatan Udara Amerika ya, di mana kapal induk Amerika diserang oleh Yaman. Gitu ya. Kemudian di Suriah ketika Suriah masih dipimpin Bashar Assad. Nah, kenapa terjadi polemik soal Suriah, di mana sebagian menganggap Suriah Bashar Assad itu dituduh sebagai diktator yang menzolimi rakyatnya. Ya, padahal itu sebenarnya adalah bagian dari propaganda Israel. Karena apa? Karena Suriah itu adalah benteng dari perlawanan. Suriah itulah jalur lalu lintas senjata untuk disuplai ke kelompok perlawanan. Nah, Israel berhasil mematahkan Suriah dengan menumbangkan Bashar Assad, dan terbukti hari ini kemudian kawasan Suriah juga dibom oleh Israel dalam banyak kesempatan, termasuk juga kemudian terakhir Israel ingin mau mengambil alih dataran tinggi Golan dari Suriah, dan pemimpin baru Suriah ini nyaris mengikuti semua kepentingan Israel tanpa sedikit pun peluru diarahkan. Nah, itu kelompok-kelompok perlawanan. Itu kelompok yang apa nama sebutannya tadi? Mukawamah. Front perlawanan. perlawanan. Front resistency. Axis of resistance. Oke. Nah, itu negara kawasan. Nah, di luar itu ada blok yang namanya blok feodal atau blok yang menjadi alas kaki dari imperialisme. Namanya blok feodal ya? Iya, kan ini kelompok-kelompok feodal nih, monarki-monarki, emir-emir, raja-raja, ya kan? Ini kan kelompok feodal. Imperialisme itu selalu dari dulu itu bisa sukses mengeksploitasi sebuah wilayah atau bangsa itu karena dia menggunakan feodalisme sebagai kaki tangan, sebagai pijakan. Ya, suku-suku yang kemudian membentuk dinasti itu, ya kita lihat Saudi itu kan dinasti Bani Saud, ya. Kemudian ya, begitupun yang lain di Bahrain, di Yordan dan lain-lainnya. Nah, itu kan dimanfaatkan negara-negara yang dikelola pasca Perang Dunia Kedua, bahkan dari pasca Perang Dunia Pertama bahkan dikelola oleh Inggris dan Amerika bersama Perancis sebelumnya,
Untuk apa? Untuk kemudian menjadi wilayah yang tidak sepenuhnya merdeka sebagaimana layaknya negara-negara yang merdeka 100%. Jadi pasca Perang Dunia Pertama, mereka menghancurkan, berperang bertempur dengan Turki Ottoman, Turki kalah, kemudian wilayahnya mereka ambil alih. Oke. Ya, dipetakanlah dengan beberapa menjadi beberapa negara. Tapi beberapa negara itu sebenarnya kuncian agar kemudian revolusi nasional bangsa-bangsa di sana tidak melangkah terlalu jauh menjadi negara yang merdeka 100%. Nah, untuk itu mereka kunci. Yang ini dibagi buat klan suku ini, yang ini dibagi buat klan suku ini. Jadi klan-klan suku ini mereka yang bagi nih. Gitu. Oke. Nah, Jadi di luar tadi front perlawanan, ada front feodal. ya kalau saya menyebutnya front feodal. Ada. Ini berarti yang nggak masuk nih? Ya sebenarnya bukan front feodal, kelompok-kelompok feodal di kawasan yang menjadi alas kakinya imperialisme. Oke, contohnya Contohnya Arab Saudi. Arab Saudi. Ini padahal deket banget nih kalau Ya, gue lagi lihat peta nih. Yordan. Yordan, Ya, kemudian Mesir. Qatar, kemudian ya sebenarnya semua beberapa negara itu Bahrain, Kuwait dan seterusnya. Ya, yang kemudian pura-pura tidak tahu saja dengan peristiwa genosida hari ini. Ya, Mesir juga sama. Jadi gini, ketika Mesir kan imperialisme ini selalu menggunakan demokrasi dan HAM sebagai doktrin untuk mendikte. Dan rumusnya harus menggunakan pemilu sebagai sarana untuk sirkulasi politik, ya, atau regulasi politik. Nah, ketika pemilu dilangsungkan di Mesir, yang menang saat itu adalah Ikhwanul Muslimin. Dan itu membuat Ikhwanul Muslimin percaya bahwa perjuangan tidak harus selalu bersenjata, tapi dengan rumus demokrasi yang ditawarkan oleh Barat, sepertinya perjuangan bisa menemukan jalannya. Dan mereka terlibat dalam pemilu. Menang. Tapi hasil pemilu yang dimenangkan oleh Ikhwanul Muslimin pun akhirnya dihancurkan oleh Amerika. Ya, Amerika mendukung kemudian Al-Sisi yaitu presiden Mesir sekarang untuk mengkudeta. Dan akhirnya dikudeta. Ini persis seperti demokrasi dipraktekkan ketika pemilu di Palestina. Yang menang ternyata Hamas. Mereka nggak akui. Pasca pemilu langsung Gaza diblokade dengan tembok pembatas seperti tembok Berlin, ya, menjadi kawasan penjara terbuka terbesar di dunia. Semua disabotase, airnya disabotase, ya, akses kemana-mana ditutup. Kalau mau keluar dari blokade Gaza itu harus diperiksa di berbanyak tempat dan seterusnya. Padahal mereka sudah menjalankan mekanisme demokrasi yaitu pemilu. Mesir ini ya? Palestina. Palestina, ya. Termasuk Mesir. Nah, waktu itu. Nah, jadi ternyata bagi Amerika demokrasi itu hanya berlaku ketika hasilnya menguntungkan mereka. Ketika demokrasinya tidak menguntungkan, termasuk seperti di Venezuela dan lain, mereka anggap pemilunya nggak sah. Nah, hari ini Belmondo, Amerika bahkan sedang bersiap melakukan invasi ke Venezuela. Dan Iran sudah menyatakan diri solider dan berjuang bersama Venezuela. Nah, jadi dunia ini sebenarnya sekarang terbagi dua, yaitu mereka yang tetap setia dengan Amerika dengan konsep unilateraliannya, ya, unilateralismenya, ya, dengan mereka yang sebenarnya lebih pro kepada multilateralisme, ya, yang tidak mau lagi hanya bertumpu kepada unipolar, satu kutub, yaitu hanya Amerika sebagai penguasa tunggal, yang kemudian vis a vis hari ini dengan mereka yang sebenarnya tidak percaya lagi unipolar ini menjadi sistem yang sehat, ya, dan berharap kutubnya harusnya terdistribusi. Nah, kubu inilah yang kemudian berhimpun melalui bridge, ya, Brazil, Rusia, India, China, yang kemudian sekarang Indonesia juga menjadi bagian dari sana. Indonesia dianggap satu kekuatan. Yang kemarin juga terlihat bagaimana di parade militer China ya. Pak Prabowo berfoto bersama di bagian depan dengan pemimpin Rusia, China, dan Korea Utara. Ya. Itu sebuah sikap yang sangat politis sebenarnya. Okay. Nah, jadi Belmondo, imperialisme ini sebenarnya sedang menuju kebangkrutan. Ya, kenapa kebangkrutan? Karena sistem ekonomi kapitalistik yang sangat liberal itu pada akhirnya akan anarki dan dia akan mengalami erosi. Nah, solusi dari krisis dalam kapitalisme itu selalu solusinya adalah perang. Hampir setiap dekade selalu mereka mencipta perang. Paling tidak itu paling sederhana adalah mencipta perang untuk cuci gudang senjata. Karena untuk produksi senjata selanjutnya, yang senjata sebelumnya kan harus habis kan. Ya, makanya disebut industrial pokoknya soal senjata ini menjadi semacam metode Amerika untuk mengeksploitasi kawasan. Nah, jadi
sesungguhnya apa yang dilakukan Amerika ini tidak berhenti di Palestina saja dengan kaki tangan Israelnya, tapi juga di kawasan di Asia Barat, tapi juga tersambung dengan banyak tempat yang sedang diprovokasi. Kemarin kita ketahui Thailand dan Kamboja juga hampir terjadi insiden, bukan lagi hampir sudah terjadi perang, tapi kemudian berhasil didamaikan. Kemudian India dan Pakistan, ya kan? Kemudian di Taiwan ada krisis juga, sekarang di Venezuela dan seterusnya. Oke, Bro Furqon. Tadi kan Bro Furqon juga nunjukin peta sebenarnya yang visi Israel tadi. Yang mana peta itu mengambil wilayah Suriah, Irak, sebagian Arab Saudi bahkan sampai Madinah dan Makkah. Mesir juga masuk tadi sebagian ya. Kalau memang visi itu menjadi endgame bagi Israel, apalagi visinya Zionisme yang ada di sana, ini kan berarti singgungan daerah mereka jauh lebih besar. Lebih besar. Itu bahkan bersebelahan dengan negara Turki gitu kan. Yeah. Berdekatan dengan benua-benua Afrika maupun daerah-daerah sekitaran Asia yang Afghanistan, Turkmenistan dan sebagainya. Apakah visinya nanti jauh lebih besar daripada visi yang pertama? Maksud gua kan visi pertamanya itu adalah memperbesar wilayah. Setelah itu terjadi, apa masuk ke Eropa, apa masuk ke Asia, apa jauh lebih besar dibanding itu? Ini apa sebenarnya yang diinginkan? Iya, kita nggak tahu ya, tapi yang jelas arah untuk Israel Raya ini jelas. Tapi pasca Israel Raya kita nggak tahu bentuknya seperti apa. Tapi kalimat Donald Trump juga silakan di searching di internet. Ketika awal dia mau dilantik dia bilang Israel itu kawasannya terlalu sedikit. Jadi visi Israel Raya itu memang diamini oleh Amerika. Ya, tapi apakah nanti akan jadi seperti apa kita nggak tahu. Sebagian orang kemudian mencoba menganalisisnya dengan pendekatan seperti apa ya, ini semacam menuju the new world order gitu ya, atau semacam tata dunia baru ya, kita nggak tahu lah. Tapi yang jelas apa yang disebut Israel Raya itu manifest di emblem pasukannya, manifest di statement Benyamin Netanyahu, manifest di statement Menteri Keuangannya, manifest di statement para intelektualnya. Memang visi mereka adalah mau mencaplok banyak wilayah dari beberapa negara itu. Gitu. Iya, oke. Bro Furqon, ini juga nih. Kan waktu pertama kali ini kita kembali lagi ya. Ini kita kembali kepada apa yang dilakukan Israel terhadap Qatar. Kepada pertanyaan pertama tadi. Ketika itu terjadi, kan dunia internasional tuh terkejut. Pasti. Apalagi orang-orang yang melakukan perjuangan terhadap Palestina, hak-hak kemanusiaan itu pasti terkejut juga. Ternyata Israel bukan hanya menyerang ke sini, tapi menyerang ke sana. Banyak masyarakat dunia juga khawatir sebenarnya dengan apa yang dilakukan Israel. Ketakutan bukan hanya masyarakat Qatar, masyarakat dunia juga ketakutan gitu. Nah, menurut Bro Furqon, masyarakat dunia ini apa yang bisa dilakukan untuk melawan ketidakadilan Israel ini? Solidaritas pertama. Solidaritas yang ditunjukkan sekarang oleh gerakan Global Sumut Flotilla, di mana dari aktivis dari 44 negara dan mayoritas itu non-muslim. Ya, contohnya adalah Greta Thunberg, itu adalah ikon aktivis lingkungan dunia. Ya, kemudian juga banyak politisi, jurnalis dan lain-lain yang sekarang sedang berlayar menuju Gaza dengan 50 armada. Indonesia kalau nggak salah mengirim 33 orang. Targetnya waktu itu ya, saya sempat di awal ikut rencana pemberangkatannya. Sempat berangkat jadinya? Tadinya mau berangkat, diundang untuk mau berangkat. Tapi kemudian hasil koordinasi kita di internal FVN lebih dibutuhkan untuk mengorkestrasi gerakan di nasional. Kemarin kan ada juga berita, maaf gue potong, yang kapal juga di... Iya. Itu di mana? Itu posisinya di mana? Posisinya di Tunisia. Nah jadi gini, semua 44 aktivis dari 44 negara ini kemudian berkumpul di Spanyol, kemudian berangkat menuju Tunisia. Kenapa? Karena dua negara ini yang membebaskan pelabuhannya untuk berlayar menuju Israel. Kalau yang lain ya mungkin tidak memberi izin sepenuhnya, tapi ada juga yang mungkin akan mempersulit dan seterusnya. Jadi akhirnya mereka berangkat dari Tunisia. Nah 2 hari ini 2 kali serangan Israel terhadap kapal ini. Kapal itu kan kapal-kapal kecil ya. Mungkin di kapal itu ada 20 orang, 50 orang. Kemudian di kapal satunya lagi sekian juga gitu. Nah kemarin di Tunisia kapal itu diserang oleh drone. Itu videonya ada kok di media, bisa di searching. Terbakar ya tentu menjadi ancaman. Tapi itu tidak menyurutkan, justru semakin meningkatkan solidaritas. Jadi sudah 2 kali itu. Jadi kebayang nggak Israel menyerang di kawasannya Qatar, termasuk menyerang di negara berdaulat Tunisia.
Jadi benar-benar nggak ada yang mereka anggap sebagai hukum internasional itu. Ya, ini kan sebenarnya dalam hal yang terjadi kemarin bukan hanya Qatar highlightnya, Tunisia juga kena sebagai negara berdaulat. Iya. Nah, mudah-mudahan ini semakin menyadarkan orang dan itu memang pasca badai Al-Aqsa 2 tahun ini, apa yang dikorbankan oleh Hamas dan masyarakat Palestina ini telah membuka tabir, Belmondo. Tabir itu yang kemudian hari ini membuat Israel menjadi terisolir di seluruh dunia. Mengaku sebagai negara paling hebat, paling demokratis di kawasan, itu semua hanya kamuflase. Dunia hari ini melihat itu adalah negara yang sangat rasis, ya, entitas yang sangat rasis, politiknya adalah politik apartheid, jauh lebih vulgar daripada apartheid yang ada di Afrika Selatan waktu itu. Dan itu disadari oleh semua. Dan hari ini bahkan ribuan entitas Yahudi, intelektualnya, itu berdiri bersama Palestina melawan Zionisme Israel. Bagi mereka, proyek Israel ini merusak identitas mereka sebagai Yahudi. Jadi Israel telah membajak keyahudian, ya, mereka dengan menggunakan politik Zionisme ini sebagai kuda tunggangan. Oke, Bro Furqan, gue juga sempat, ini gue jadi ingat jadinya. Gue kemarin sempat juga lihat konten ya di media sosial. Ini terkait dengan Qatar yang waktu itu masih dibom sama Israel. Ada statement netizen begini di kolom komentarnya, dia bilang gini, itu ngapain Israel melakukan pengeboman ke Qatar? Gak make sense, kan di sana banyak pangkalan Amerika, kenapa nggak suruh tentara Amerika aja? Kalau memang mereka bersekutu, nggak usah solusinya ngebom. Itu pertanyaan netizen tuh, kenapa nggak melakukan itu ya? Tentara aja yang masuk, tentaranya Amerika misalnya. Kalau pengeboman kan itu magnitude kerusakannya besar. Tapi kalau pihak-pihak semacam tentaranya dari negara asing kan jauh lebih cepat. Itu pertanyaan netizen. Karena setelah gua pahami, kalau memang Israel punya hubungan dengan Amerika dan kemudian Israel menyerang Qatar, sedangkan pangkalan terbesar Amerika ada di Qatar, ini kan bisa merusak hubungan diplomatik nih di antara Qatar dan Amerika. Sedangkan Amerikanya juga lepas tangan. Walaupun mereka lepas tangan, Qatar kan nggak bodoh. Qatar kan bukan negara bodoh yang nggak paham. Lalu walaupun lepas tangan kan lu bagian dari orang yang mensuplai bom itu. Jangan-jangan bom yang diledakkan di sana adalah made in US gitu. Menurut Bro Furqan, sejauh mana kerusakan hubungan diplomatik antara Qatar dan Amerika gara-gara Israel? Yang jelas kemarin Amerika mengaku, Donald Trump mengaku diberitahu oleh Israel hanya menjelang. Ya, jadi dia bilang tidak tahu, hanya menjelang serangan baru dikasih tahu dan itu sudah terlambat untuk membatalkan, kata dia kan. Sekarang kita tanya aja deh, itu 15 pesawat tempur, apa mungkin 15 pesawat tempur itu tidak terdeteksi? Oh, pasti terdeteksi. Pasti terdeteksi dong. Orang persenjataan dan radar di sana adalah persenjataan Amerika dan radarnya Amerika. Iya. Pasti terdeteksi. Jauh sebelum terbang aja udah terdeteksi. Jauh sebelum terbang aja sudah terdeteksi harusnya. Nah, kalau bisa sampai pada titik koordinat kemudian melakukan pengeboman, itu kan mustahil kalau tidak tahu. Oke. Nah, jadi ini menarik nih. Iya. Gak mungkin gak tahu. Gak mungkin gak tahu. Pasti diketahui. Tapi pura-pura tidak tahu. Sama seperti Amerika hari ini juga. Apa mereka nggak tahu ini adalah apartheid? Apakah mereka nggak tahu ini adalah genosida? Mereka tahu. Tapi mereka pura-pura tidak tahu. Ini yang disebut standar ganda. Nah, sekarang yang menjadi lebih kritis pertanyaannya, apakah pemerintah Qatar tahu? Nah, ini juga menjadi pertanyaan. Nah, pemerintah Qatar bilang dia baru dapat info ketika ledakan sedang terjadi. Pas lagi ada ledakan terjadi, baru telepon masuk, dia bilang. Jadi Qatar membantah mereka tahu peristiwa ini. Nah, karena ini akan berimplikasi. Kalau mereka tahu, berarti kenapa mereka membiarkan? Dan ini adalah perilaku yang sangat barbar, yaitu menjadi tuan rumah, kemudian orang berunding di sana, ya kemudian juru rundingnya kemudian dizolimi seperti ini. Nah, Qatar Qatar mengambil posisi memang menganggap dia tidak tahu. Ya, tapi bagaimana masa depan hubungan mereka? Nah, ini kita nggak tahu. Iya, kan pertanyaan tuh, gimana hubungannya kan? Iya, seharusnya ini menyadarkan Qatar dan negara kawasan. Tapi ini kan mereka tidak negara yang tidak punya tradisi perlawanan. DNA nasionalismenya tidak seperti para pejuang kita lah gitu. Jadi tradisi perlawanannya nggak tumbuh. Ini kan negara yang selama ini menyusu ke Amerika. Tapi maka apakah mereka sanggup untuk melawan induknya atau enggak? Ini akan menjadi pertanyaan. Dan kalaupun sanggup, apakah mungkin mereka
melawan sendiri, ya artinya mengambil sikap sendiri, sepertinya juga enggak. Kenapa? Ya pimpinan Qatar kan bilang negara kawasan harus bersikap. Wah berarti mereka ya dia menunggu juga, menunggu respon yang lain, gitu. Berarti dia nggak akan melakukan perlawanan apapun lah ya. Wait and see tapi ngasih gambaran dia udah kita bersikap gitu. Iya. Untuk melakukan hal balik serupa nggak akan berani. Iya. Sejauh ini kan belum kan? Iya sejauh ini belum ada. Beda kalau Iran langsung balas kan? Ya nggak ngomong langsung aja. Iya. Ngomong. Kalau Iran justru ngomong. Diumumin ya. Diumumin karena itu bagian dari etika dan akhlak berperang bagi mereka. Gitu. Ya mereka punya prinsip dan nilai-nilai sendiri tuh. Oke, kalau Iran akan melakukan itu. Iya. Nah jadi saya kira ini akan jadi babak baru memang. Babak baru yang seharusnya menjadi momentum bagi Qatar, Arab Saudi, Uni Emirat Arab dan negara-negara kawasan untuk mengevaluasi. Oke, kita pindah dulu ke negara-negara Eropa yang ingin mengakui kedaulatannya Palestina. Seperti Prancis, Australia, Inggris, dan Kanada. Bro Furqon, ada yang berpendapat begini, kedaulatan yang ingin diakui oleh Prancis, oleh Inggris, Kanada, dan Australia itu bukan hanya berangkat dari rasa kemanusiaan yang dimiliki negara-negara tersebut terhadap Palestina, tapi itu rasa yang berangkat dari keresahan terhadap negara adidaya. Karena satu, terlalu monopoli ekonomi, kedua, terlalu bermuka dua atau memiliki standar ganda, dan beberapa alasan lainnya. Menurut Bro Furqon, apakah kedaulatan yang ingin diberikan negara-negara Prancis, Inggris, dan lain sebagainya itu adalah kedaulatan yang murni ingin mereka berikan, atau karena mereka kesal dengan negara adidaya? Iya. Gimana jawabannya? Itu sangat terlihat kok. Jadi orang mencurigai Inggris, Prancis, Kanada, dan Australia yang mau mengakui Palestina ini, kalau itu betul-betul dilaksanakan tentu itu akan baik, bagus kan. Efeknya positif terhadap Palestina. Ya, tapi sebagian orang skeptis bahwa itu hanya taktik untuk melakukan bargaining terhadap politik dagangnya Amerika yang selalu memonopoli dan mendikte. Iya. Ya kan. Ini dalam rangka politik dagang ya gua ancam balik gitu kan, gitu biasanya. Jadi, gimana Bro? Itu untuk meningkatkan daya tawar mereka dalam peperangan dagang yang dipicu oleh Donald Trump. Nah, maka mana yang lebih tepat nanti akan dibuktikan di sidang umum ini. Betulkah mereka memberikan pengakuan? Ya, nanti kita akan lihat. Jadi belum bisa kita simpulkan. Tapi skeptisisme itu penting untuk mewaspadai. Mewaspadai, jangan telan-telan mentah-mentah deh. Gitu ya. Nah, buktinya apa? Mereka mau ngakui Palestina tapi tetap aja suplai senjata. Prancisnya suplai senjata, Inggrisnya suplai senjata. Yang demo mengkritik kebijakan itu ditangkap juga. Aneh kan? Nah, jadi itu yang disebut standar ganda, bermuka dua. Di depan ngomong soal kemanusiaan, di belakang membunuh kemanusiaan. Nah, nanti kita lihat di sidang umum. Nah, kalaupun diakui di sidang umum itu ya oleh 4 negara ini, belum jaminan juga sepenuhnya Palestina merdeka. Nah, karena bagaimanapun hari ini Amerika menjadi faktor penentu di PBB. Jadi kalau Amerikanya tetap mendukung Israel dan melakukan praktek politik Zionis ini, ya akan terus terjadi. Jadi itu pengakuan itu tapi akan sedikit membantu. Ya kan, pengakuan 4 negara tersebut kan selain dampak positif terhadap pengakuan, harapannya negara-negara lain juga mengikuti itu. Negara lain sebenarnya sudah mayoritas mengikuti. Kan hampir seluruh negara dunia itu mengakui Palestina negara merdeka. Nah, cuman ini negara-negara dominan ya, terutama di Eropa yang selama ini lebih tradisional mendukung Israel karena tekanan publik di negara mereka masing-masing yang anti terhadap genosida yang terjadi di Palestina, mereka mulai sedikit bercabang untuk menunjukkan simpati kepada Palestina. Ada nggak sih Bro Furqon cendekiawan entah dari dalam negerinya, bukan dalam negeri, di wilayah Israel yang mengkritik Zionisme terhadap bom yang ada di Qatar? Konteksnya yang di Qatar. Yang Qatar saya belum baca yang terakhir ini, tapi banyak sekali intelektual Yahudi yang anti terhadap Zionisme Israel. Sebut saja nama-nama besar, Noam Chomsky. Itu nama besar dalam dunia ilmiah kan. Ada Ilan Pappé. Itu Profesor Noam Chomsky, Profesor Ilan Pappé, kemudian Profesor Mearsheimer yang diundang oleh Pak Prabowo waktu itu briefing kabinet Merah Putih. Semuanya anti Zionis Israel. Mayoritas. Nah, jadi
Yang tersisa itu sebenarnya adalah intelektual-intelektual sayap kanan. Ya, termasuk politisi-politisi sayap kanan yang sekarang menopang dari kepemimpinan Benyamin Netanyahu. Nah, yang lainnya, bahkan para pimpinan partai yang lainnya justru mulai mengkritik. Mereka merasa terancam eksistensinya dari politik sayap kanannya Israel ini. Nah, mereka menyadari kok, sebagian besar menyadari bahwa yang terjadi hari ini adalah genosida. Dan ingat Belmondo, 2 organisasi hak asasi manusia terbesar di Israel sudah melakukan konferensi pers dan menyatakan ini adalah genosida. Oh, di dalam negeri juga. 2 lembaga hak asasi manusia Israel. Oke, di dalam negeri mereka juga sebenarnya bergejolak. Bergejolak gitu. Mereka mengakui ini ada yang nggak beres gitu. Bahkan ya ribuan sudah keluar dari Israel. Karena mereka menganggap ini tidak pantas negara ini berdiri seperti ini di atas lumuran darah dan tengkorak ini. Jadi ya sebagai seorang intelektual yang betul-betul berpikir dengan jernih, bagaimana sebuah bangsa dibangun, negara berdiri di atas penderitaan orang lain seperti ini. Nah itu percayalah, kalau orang berpikir dengan sungguh-sungguh sebagai intelektual, dia akan menemukan kebenaran itu. Gitu. Oke, Bro Furqon, sebelum kita mau masuk pada yang terakhir nih. Sekali lagi gue mau minta Bro Furqon coba ingatkan lagi nih ke para penonton, ke para netizen, entah ke para warga internasional atau warga Indonesia, bahwa apa yang terjadi di Israel itu, tolong diingatkan lagi, itu bukan perang agama. Kan masih ada yang menangkap, dan kita harus ulangi itu terus. Ini bukan perang agama antara agama A dan agama B. Ini bukan perang antara, pokok yang paling besar memang agama. Ini adalah masalah kemanusiaan dan ini adalah persoalan Zionis. Coba Bro Furqon ingatin dulu. Ya, sebenarnya fenomena yang terjadi di Asia Barat ini sangat terang benderang. Ini adalah vis a vis antara kolonialisme dan anti kolonialisme. Nah, yang anti kolonialisme ini terbentang dari seluruh agama, dari seluruh kawasan. Ya, mulai dari Afrika Selatan ya sampai ke Venezuela, ya termasuk Indonesia. Itu kan sebenarnya kan adalah bangsa-bangsa selatan yang bekas jajahan, punya semangat sama untuk melawan kolonialisme dan imperialisme. Nah, Israel ini adalah benteng terakhir dari kolonialisme dan imperialisme. Kok bisa disebut begitu? Pada podcast sebelumnya sudah saya jelaskan. Dari pertama Kongres Zionis pertama, Theodor Herzl sebagai bapaknya pendiri Israel sudah menyebut bahwa pendirian Israel ini dalam rangka menopang kolonialisme di Asia Barat. Manifest disebutkan begitu. Bahkan organisasi yang digunakan pun adalah The Jewish Colonial Trust dan The Jewish Commission, The Colonial Commission. Jadi memang menggunakan kata kolonial untuk menopang kolonialisme di Asia Barat, itu di Timur Tengah. Jadi memang proyek kolonialisme. Maka sesungguhnya yang terjadi hari ini adalah front berhadapan-hadapan antara kekuatan kolonialisme yang sudah menuju kebangkrutannya, ya tatanan dunia sisa dari peradaban kolonialisme yang sudah disenjakala, dengan masyarakat yang mau menuju masyarakat baru. Dan itu bukan hanya masyarakat di Palestina, di seluruh dunia. Maka yang mendukung gerakan perlawanan Palestina itu di seluruh dunia. Mayoritas bahkan justru bukan negara-negara, bukan umat Islam. Justru datang dari Kristen, dari Yahudi dan lain-lain. Ribuan anak-anak muda Yahudi di Amerika melawan Zionisme Israel. Kemarin demonstrasi di Brussels, itu diorganisir oleh Serikat Buruh Kristen sama kelompok progresif Yahudi. Ratusan ribu. Kemarin di Australia 300 ribu, kira-kira sebulan lalu demonstrasi. Dan itu mayoritas non-muslim. Jadi kalau hari ini masih ada netizen, warga Indonesia apalagi, masih dukung Israel, itu berarti lebih Israel daripada Israel. Ya, lebih Yahudi daripada Yahudi. Orang Yahudinya sendiri sudah anti terhadap Zionisme Israel, kebangetan gitu loh. Itu pasti korban propaganda. Kan kita ketahui Israel menggunakan banyak tangannya untuk melakukan propaganda sistematis di seluruh dunia, seperti yang digunakan dengan Hasbaranya. Ya, Hasbara itu sebuah proyek Israel untuk memanipulasi berita di media untuk memframing bagaimana politik yang terjadi di Palestina. Dan banyak yang tidak menyadari terbawa propaganda itu. Nah, termasuk klaim mereka membangun Israel Raya itu sebagai tanah perjanjian yang termaktub dalam Alkitab. Itu aneh.
Orang pendiri-pendiri Israel itu semua ateis kok. Theodor Herzl itu ateis. Terus kok bisa orang ateis tapi menggunakan kitab agama sebagai landasan untuk mengambil alih wilayah orang? Coba Belmondo bayangkan ya, tiba-tiba kalau ada orang datang, ini kawasan Kuningan ini nenek moyang saya dulu nih, 2000 tahun lalu di sini, tiba-tiba dia mau ambil alih semua. Masuk akal nggak? Kan nggak masuk akal. Kitab kok dijadikan sertifikat BPN? Kan nggak masuk akal. Jadi sebenarnya banyak sekali anomali-anomali sebenarnya. Ya, yang paling juga lucu adalah ketika kemudian Zionisme ini berusaha mengadu domba Islam dan Kristen ya dalam semua propagandanya. Pada kenyataannya mereka juga menghancurkan gereja di sana. Ya, orang juga mungkin harus berpikir ulang. Yang menyalib Yesus itu adalah Yahudi, ya kan? Jadi sebenarnya kalau agama digunakan itu hanya tunggangan bagi Zionisme, tunggangan untuk melegitimasi langkah settler kolonialisme mereka, politik apartheid mereka, yang sekarang lebih ekstrim sampai ke ethnic cleansing yang mereka mau lakukan ini. Jadi ini murni adalah problem kemanusiaan, bukan problem agama, bukan problem suku Arab dan Yahudi, bukan problem kulit putih dan berwarna, bukan problem golongan, tapi ini problem antara kolonialisme dan anti kolonialisme. Ya, sama sebagai contoh misalkan Iran sebelum revolusi 79 itu adalah golden boy-nya Amerika di kawasan. Nah, tapi ketika pasca revolusi dia menjadi yang paling pertama menentang Amerika. Buktinya kedutaan Israelnya dihapus, langsung dijadikan kedutaan Palestina. Dan sampai hari ini konsisten. Jadi ini bukan juga soal Syiah Sunni. Karena yang dulu rezim sebelumnya juga itu kan rezim yang Syiah juga di Iran itu, tapi pro Amerika. Nah, tapi kenapa rezim sekarang enggak? Nah, maka cara analisanya bukan soal agama, bukan soal mazhab, bukan soal suku, bukan soal ras, bukan soal kelompok, tapi analisanya harus ditarik garis demarkasinya antara kolonialisme dan anti kolonialisme. Oke, mantap. Terima kasih banyak Bro Furqon. Siap. Terima kasih banyak Sekjen GSC, Sekjen FPN. Siap. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih teman-teman Retorika Show. Sukses selalu Retorika. Ya, sampai jumpa pada episode selanjutnya.